Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Dwi Putra Alwi dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas bibliografi yang berjudul Sejarah Sosial Ekonomi. Anggota kelompok yang pertama yaitu Budi Setiawan, Ziko Ronaldo, Abeng Jorenska Putra, Abdul Hafiz, Reza Amelia, Sonia Cantika, Rizky Ananda Nasution, Fauzan Dwi Putra Alwi, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Iqbal Sedikin. Judul buku yang pertama yaitu Kajian Sejarah Sosial Masyarakat Nelayan di Pesisir Wangapu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara. Pengarang Nur Yahman, penerbit BPNB Bali, tahun terbit 2014. Masyarakat Sumba Timur bersifat heterogen, baik dari segi mata pencaharian, suku bangsa, maupun agamanya. Mengenai keberadaan masyarakat nelayan di Kabupaten Sumba Timur, berdasarkan tulisan yang telah ada, menjelaskan bahwa leluhur masyarakat Sumba Timur berasal dari Senajang, Malaka, melalui Kepulauan Riau, Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Suroti, Suwu, dan akhirnya tiba di Tanjung Besar, Sumba. Kedatangan penduduk luar ke Pulau Sumba terus berlangsung hingga sekarang. Berdasarkan keterangan masyarakat pesisir Waingapu, leluhur mereka berasal dari Bugis. Maksud kedatangannya bukan semata-mata untuk menangkap ikan, namun dibarengi pula dengan tujuan lain, yaitu melakukan sinyar atau penyebaran agama Islam. Sejarah Sosial Masyarakat Rongkong, pengarang Saprillah, penerbit BPNB Makassar, tahun 2012. Kepercayaan lokal orang Rongkong disebut Aluk Toyolo, di mana Devata disembah melalui peraruk. Mereka juga mengenal penyembahan tengkorak manusia pada saat panen padi dan kematian Tomakaka. Ada juga tradisi pengkoren yang berarti bekerja 2 hari untuk Tomakaka. Sistem kebudayaan Rongkong bermuara pada ritual pertanian ini karena mata pencarian penduduk Rongkong adalah pertanian. Tanah pegunungan yang subur sangat memungkinkan untuk hal itu. Karena itulah peran Pong Morong, tetua adat yang membidani pertanian, sangat fungsional sampai sekarang. Sistem sanksi dalam masyarakat Rongkong bersifat denda. Denda yang paling tinggi adalah kerbau, yang jumlahnya tergantung pada Tosiaja atau ketua adat yang membidani hukum, kecuali yang tertera dalam Sapa Sang Pulo Pitu. Kedatangan DITI pun sangat berpengaruh pada perubahan kebudayaan dan perubahan sosial masyarakat Rongkong. Pemaksaan Islamisasi yang dilakukan oleh tentara DITI menyebabkan seluruh warga Rongkong meninggalkan kepercayaan lokalnya. Alung ulu atau lumbung tengkorak pun dikuburkan, dan tradisi pesta panen dengan tengkorak pun pun hilang sama sekali sampai sekarang. Kemudian orang Rongkong berpusat pada kehadiran Tomakaka. Selama Tomakaka ada, maka kebudayaan dapat direkonstruksi. Orang Rongkong yang Keseko adalah turunan Tomakaka, karena itu mereka bisa mengkonstruksi idiom-idiom kebudayaan. Begitu pula para pengungsi di kota Palupo. Sedangkan diaspora orang Rongkong Kemalangke yang tidak dipimpin oleh bukan Tomakaka tidak bisa membangun adat berdasarkan adat Rongkong, tapi tetap bisa membangun komunitas. Sejarah sosial orang Melayu, keturunan Arab dan Cina di Palembang dari masa Kesultanan Palembang hingga Reformasi. Pengarang Jumhari, penerbit BPSNT Padang Press, tahun 2010. Jauh sebelum lahirnya wacana multikulturalisme pada hari ini, kehidupan majemuk bukanlah pengalaman baru bagi masyarakat Palembang. Sejarah panjang Palembang dari masa klasik Sriwijaya sampai sekarang menunjukkan betapa nilai kemajemukan telah menjadi bagian yang terpisahkan dari etnis budaya masyarakatnya. Palembang setidaknya tercatat sebagai salah satu tempat di Nusantara menunjukkan adanya relasi yang kuat antara pribumi, orang Arab dan Cina dalam perspektif akulturasi budaya maupun relasi dalam bidang ekonomi maupun politik dari periode klasik sampai kini. Palembang selain menjadi tempat tinggal komunitas Melayu Palembang atau lokal, juga menjadi tempat bagi bermungkinnya etnik
pandangan seperti keturunan Arab dan Cina. Kemajemukan kota Palembang telah terbentuk jauh sebelum Palembang menjadi bagian dari RI. Di masa lampau, Palembang menjadi bandar terpenting bagi perdagangan dan pelayaran Indonesia bagian barat yang menghubungkan dengan dua kawasan penting perdagangan Asia yakni Cina, India, dan Arab. Bahkan Palembang merupakan salah satu bandar terpenting bagi terbentuknya komunitas dan berciri kosmopolitan, yakni pada periode Kerajaan Maritim Sriwijaya maupun pada masa Kesultanan Islam Palembang Darussalam. Palembang yang dilihat sekarang merupakan perpaduan mozaik yang menarik, karena selain beratus-ratus tahun, wilayah mengalami pergantian kekuasaan serta pengaruh sosial maupun budaya yang melekat pada kultur masyarakat. Sejarah sosial kota Pangkalan Buan. Pengarangnya Junior Purba dan Poltak Johansen. Penerbit BKSNT Pontianak. Tahun terbit tahun 2004. Asal mula nama Pangkalan Bun terjadi karena gerbang kota tersebut terletak dekat pangkalan Bapak Buun. Artinya di tempat tersebut Bapak Buun selalu menempatkan sampannya. Setelah berada di Pangkalan Bun, ternyata Sultan mendirikan keraton letaknya di atas bukit yang di depannya terdapat kampung pecinaan dan sungai Arut. Keraton tersebut istana Lawang Agung Bukit Indra Kencana. Dalam perjalanan sejarahnya di kerajaan kota Waringin pernah dikuasai oleh Jepang, Belanda, dan tentara Inika yang ingin mencoba kembali untuk menduduki Pangkalan Bun. Pangkalan Bun sebagai ibu kota Kabupaten Kota Waringin Barat memiliki peranan yang sangat besar dalam menunjang setiap bidang kegiatan seperti berbagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan perdagangan. Perkembangan dan kemajuan pembangunan di Pangkalan Bun sudah mulai dari Sultan ke-13 yang ditandai dengan pembangunan rumah sekolah desa, rumah sakit umum, dan kantor pos dan telegraf. Dalam bidang pendidikan, penduduk kota Pangkalan Bun sudah mengalami kemajuan dan hingga kini lembaga pendidikan baik dari tingkat TK hingga perguruan swasta sudah ada. Sejarah sosial Kota Madya Samarinda. Pengarang Junior Purba. Penerbit Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2003. Penduduk Kota Madya Samarinda terdiri dari berbagai suku dan agama. Suku Dayak dan Kutai merupakan penduduk asli di samping suku Banjar yang dominan jumlahnya. Dalam pembentukannya menjadi sebuah kota madya seperti yang dikenal sekarang ini tidak terlepas dari perjalanan sejarah panjang yang dimilikinya. Karena pada mulanya wilayah Samarinda merupakan bagian dari kerajaan Kutai dan sejak zaman VOC. Orang-orang Belanda sudah berusaha untuk menjalin hubungan dengan kerajaan Kutai melalui perdagangan monopoli. Tetapi misi VOC tidak dapat berjalan dengan baik karena ia tidak mampu bersaing dengan para pedagang yang datang dari Goa, dan tidak dapat berjalan dengan baik karena ia tidak mampu dan Mataram dan misi VOC untuk mengadakan hubungan dengan dagang di Samarinda tidak pernah berhasil. Status daerah istimewa dicabut menjadi daerah tingkat 2 dan bekas daerah istimewa Kutai dimekarkan menjadi 3 daerah, yaitu Kabupaten Kutai dengan ibu kota Tenggarong, daerah Kota Madya Balikpapan, daerah Kota Madya Samarinda. Sesuai dengan perkembangannya, Kota Samarinda berperan sebagai kota pemerintahan, pusat pendidikan, pusat perdagangan dengan segala aspek yang mendukungnya termasuk pasar, toko, terminal, bidang transportasi, dan komunikasi juga dalam bidang budaya dan pariwisata. Selanjutnya buku yang berjudul Perkotaan Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial. Pengarang John Ingleson, penerbit Komunitas Bambu tahun 2013. Buku yang berjudul Perkotaan Masalah Sosial dan Perubahan di Jawa Masa Kolonial ini tidak saja menyajikan soal buruh dan perburuhan, namun juga dinamika perkotaan kolonial dengan segala persoalan-persoalan sosial, mulai dari depresi ekonomi hebat 1930-an, pengangguran di kalangan keturunan Eropa, prostitusi sampai kecemasan masyarakat. Ini merupakan bagian penting kehidupan di Hindia Belanda yang masih belum mendapatkan perhatian sejarawan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika perkotaan di Jawa masa kolonial amat berpengaruh cikal bakal munculnya gerakan buruh yang militan. Terutama pada soal buruh, penulis memberi gambaran yang kenyataan tentang pengaruh situasi kolonial terhadap kondisi mereka, termasuk soal depresi ekonomi 1930-an yang mengguncang masyarakat kolonial dan akibat-akibatnya pada buruh, jaminan sosial bagi buruh
Judul buku selanjutnya yaitu Perkotaan Masalah Sosial dan Perubahan di Jawa Masa Kolonial, pengarang John Engleson, penerbit Komunitas Bambu, tahun 2013. Buku yang berjudul Perkotaan Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa Masa Kolonial ini tidak saja menyajikan soal buruh dan perburuhan, namun juga dinamika perkotaan kolonial dengan segala persoalan-persoalan sosialnya, mulai dari depresi ekonomi hebat hingga tahun 1930-an, pengangguran di kalangan keturunan Eropa, prostitusi, sampai kecemasan masyarakat. Sejarah Sosial Melayu, pengarang Lis Yawati Nurcahyani, penerbit BPNP Pontianak, tahun 2013. Maksudnya pengaruh Islam ternyata diterima baik oleh masyarakat Malawi yang sebagai besar penduduk aslinya adalah Dayak. Terjadinya proses Islamisasi di kalangan masyarakat pada umumnya karena perkawinan. Begitu juga halnya proses Islamisasi di kalangan elit atau raja-raja pada umumnya juga mereka juga karena perkawinan maupun karena penyebaran Islam melalui para ulama. Sejarah Perdagangan dan Masyarakat Indonesia, pengarang J.C. van Luer, penerbit Ombak, tahun 2018. Sejarah perdagangan dan masyarakat Indonesia di zaman pramodern selalu menjadi hal yang menarik dan misterius. Dalam buku ini mengangkat keistimewaan masyarakat Asia, khususnya Indonesia, dalam berbagai aspek di dunia kuno, termasuk diantaranya perdagangan dan pelayaran. Ekonomi Berdikari Soekarno, pengarang Amiruddinal Rahab, penerbit Komunitas Bambu, tahun 2014. Buku Ekonomi Berdikari Soekarno ini membahas mengenai politik ekonomi berdikari Soekarno sebagai salah satu dari Trisakti atau prinsip nasional yang dikenal pada tahun 1960-an, yaitu berdaulat dalam politik, berdikari dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Gejolak Ekonomi Kebangkitan Islam dan Gerakan Padri, pengarang Christine Dopin, penerbit Komunitas Bambu, tahun 2008. Buku ini memaparkan latar belakang terjadinya reformasi agama di pedalaman Minangkabau melalui Gerakan Padri. Selanjutnya judul buku Sejarah Sosial Palangkaraya, pengarang Pationam, penerbit Departemen Pendidikan Kebudayaan, tahun 1992. Penulisan sejarah sosial dimaksud sejarah sekelompok manusia dengan etnis tertentu dan berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal. Dari segi lokal, Palangkaraya dapat dibagi ke dalam beberapa segi, meliputi Palangkaraya sebagai kota pegawai, Palangkaraya sebagai pusat pendidikan. Judul Sejarah Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, pengarang Riyadi Gionawan dan Darto Harnoko, penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 1993. Masuknya pendidikan modern di kalangan masyarakat kota Yogyakarta memiliki akibat yang positif dan negatif. Kemerosotan status sosial golongan bangsawan atau priayi menimbulkan berbentuk trah, khususnya trah keturunan bangsawan. Keberhasilan mencapai status sosial tertentu dalam masyarakat dari golongan wong cilik juga menimbulkan kebanggaan tersendiri dari para keturunannya, dan mereka membentuk trah yang pada gilirannya mengacu pada tokoh leluhur sebagai orang yang berhasil dalam kehidupannya. Sejarah Sosial Politik Kerajaan Buol, pengarang Hasanuddin, penerbit Keppel Press, tahun 2014. Kerajaan Buol mempunyai hubungan interaksi dengan kerajaan-kerajaan sekitarnya, khususnya Kerajaan Gorontalo, Limboto, Kaidipang, dan Toli-Toli. Judul Pontianak, Suatu Kajian Tinjauan Sejarah Sosial Ekonomi, pengarang Jauhari Musa, penerbit Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional PTK, tahun terbit 1999. Dilihat dari letak geografis, Kerajaan Pontianak berada di daerah persimpangan Sungai Besar atau Sungai Landak dan Sungai Kapuas, yang merupakan jalan atau kemudahan terpenting untuk menyelenggarakan transportasi dan komunikasi. Penambangan emas di Mondor, suatu tindakan sejarah sosial ekonomi, pengarang Pembayun Solis Yorini, penerbit Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, tahun terbit 2004. Aktivitas ekonomi orang-orang Bugis di Kesultanan Pontianak, penerbit Diva Press, tahun terbit 2018. Pertambangan minyak dan sosial ekonomi masyarakat pengelolaan penambangan di Wonocolo, tahun 1960 sampai 2017. Pengarang Justina Hastriani Nurwati, Sri Ratna Astuti, dan Agustinus Darto Harnoko, penerbit BPNP DI Yogyakarta, tahun terbit
2017. Rujak Nestapa Stanlir R. Raupati, Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015. Gus Jigang Etos Kerja dan Perilaku Ekonomi Perdagangan Kudus, Pengarang Sumitrasih Cristriati Arini dan Siti Munawaroh, Penerbit BPNB Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016. Sistem ekonomi tradisional sebagai perwujudan dan tanggapan masyarakat terhadap lingkungan, Pengarang Hasyim Ahmad, Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990 sampai 1991. Nah, Judul Sosial Ekonomi Bolang Manggondo tahun 1901 sampai 1950, Pengarang John Rival Purba, Penerbit Amar Books. Sejarah Perkebunan di Indonesia, Kajian Sosial Ekonomi, Pengarang Sartono Kartodirjo dan Joko Suryo, Penerbit Aditya Media. Kota Bontak, Pengarang Nina Halubis, Ade Makmur, Abdurrahman Paji, dan Awaludin Nugraha, Penerbit CV Satya Historika. Kota Gresik tahun 1896 sampai 1916, Sejarah Sosial Budaya dan Ekonomi, Pengarang Omar Zainuddin, Penerbit Ruas. Kesultanan Ternate, Sejarah Sosial Ekonomi dan Politik, Pengarang Syahril Muhammad, Penerbit Ombak. Sejarah Sosial Media dari Gutenberg sampai Internet, Penulis Asa Brinks dan Peter Burke, Penerbit Yayasan Orbar Indonesia, Jakarta, tahun 2006. Sejarah dan Teori Sosial, Penulis Peter Burke, Penerbit Yayasan Pustaka Obar Indonesia, tahun 2015. Sejarah Perekonomian Indonesia, Pengarang RZ Lairisa, GAO Horela, Yuda B. Tangkilisan, Penerbit Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, tahun 1996. Pelaku berkisah ekonomi Indonesia 1950-an sampai 1990-an, Penyunting T. Kian W. Penerbit Buku Kompas, tahun 2005. Dampak sosial ekonomi kebijakan larangan pukat hela dan pukat tarik di pantai utara Jawa, oleh Beni Osta Nababan, Ahmad Solihin, Yopi Christian. Sejarah Indonesia pada zaman Hindu-Buddha, Penulis Suwardono, tahun terbit 2013. Kehidupan sosial di Batavia, orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur, tahun terbit 2019. Sejarah Sosial Tanah Toraja, Penulis Trans Wibigalke. Ekonomi Indonesia dalam lintasan sejarah, Profesor Dr. Budiono, Pengarang Budiono, tahun 2016. Sejarah Perekonomian Indonesia, Penulis RZ Lairiza, DKK. Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi, Pengarang Denny J.A. Autor, Penerbit LKIC Yogyakarta, tahun terbit 2006. Ilmu Sosial Budaya Dasar, Penulis M. Khairul Basrun Umanaino. Akulturasi Lintas Zaman di Lasem, Perspektif Sejarah dan Budaya, Penulis Dwi Ratna Nurhajarini. Darul Islam di Aceh, Analisis Sosial Politik Pemberontakan Regional di Indonesia, Penulis Aisyah. Partai Politik Pemilihan Umum Sosial dan Ekonomi di Indonesia, Pengarang Prof. Dr. Samsudin Haris. Judul buku Asal-usul Elit Minangkabau Modern, Pengarang Grafes Elizabeth. Tapak Harimau Padri, Pengarang Rajaludin Sahar. Sumatera Revolusi dan Elit Tradisional, Anthony Ray. Orang Aceh, Pengarang Snok Ogronji. Revolusi Sosial di Brebes, Pengarang Dr. Aman. Pendidikan Ilmu Sosial dan Budaya, Pengarang Dr.
Pendidikan Ilmu Sosial Budaya, pengarang Dr. Cipto Subadi. Sejarah Ekonomi Indonesia, pengarang Anne Bot. Hindia Belanda 1930, pengarang J. Stromberg. Ekonomi Indonesia dalam Lintas Sejarah, pengarang Prof. Dr. Budiono. Dunia Maritim Pantai Barat Sumatera, pengarang Gustia Asnan, penerbit Ombak, tahun 2007. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.